ternyata. Jadi sebenarnya ini sangat membantu untuk mengulik di record juga dan bisa menjadi input lah, masukan untuk sama-sama kita belajar lebih banyak dunia yang mungkin di luar dari core bisnis ya rumah sakit, tapi tidak pernah lepas dari entitas fokus atau bidang apapun gitu. Even itu guru, even itu pengajar, ilmu marketing juga penting. Karena guru kalau edukasi tidak bisa marketing juga tidak tahu kalau ada loh sekolah yang bagus gitu ya, atau guru yang bisa mengajarkan lebih mudah pada bidang-bidang tertentu. Baik, kita lanjutkan ya. Ini yang pertama yang akan kita pelajari. Teman-teman, ini slide-nya itu ada 85. Tapi slide yang dari Maples. Yang ini saya coba ringkas ada 29. Jadi kita coba skimming dulu ya, skimming dulu. Karena saya pun masih belajar ini tentang marketing communication ya. Nah, yang akan kita pelajari pertama tentang fundamental marketing communication. Jadi konsep dasar, urgensi komunikasi brand, jadi proses komunikasi itu gimana dan perubahan lingkungan marketing modern. Ya. Nanti ini slide-nya masing-masing ada. Nah, kemudian yang kedua customer journey dan ada model 5A customer path. Nah, ini sebelumnya di materi yang pertama saya sudah sampaikan ya. Ada appeal dan lain-lain lah. Nanti ada di slide-nya dan ada 6 hambatan utama dalam marketing communication. Communication yang IMC tadi yang ada di soal. Jadi framework-nya nanti kayak gimana, pemetaan media. Nah, ini juga saya baru tahu di pelatihan ini ya. Walaupun waktu belajar manajemen belajar juga sebenarnya, cuman ATL, BTL itu tidak terlalu mendalam waktu itu saya pelajari. Baru di sini ada penjelasan yang lebih rinci dan juga contoh-contoh yang membantu kita memahami apa sih ATL, apa sih BTL yang ya above the line, below the line gitu ya. Dan pengembangan program terintegrasi lainnya nih terkait dengan marketing. Kemudian yang keempat, integrasi online dan offline, ya transformasi digital, unified marketing, nanti kita lihat di slide-nya langsung, dan pergeseran dari tradisional ke digital campaign. Ya. Kemudian yang terakhir, evaluasi kampanye marketing. Jadi nanti harapannya kita bisa mengevaluasi matriks ATL dan BTL dari Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, gitu. Jadi inilah istilah-istilah yang sebenarnya kita nice to know ya teman-teman. Tidak semua dari kita yang ada di ruangan ini harus memahami sampai bisa mengkalkulate ROI, conversion rate dari marketing, nggak harus. Tapi kalau timnya Mbak Desta mana? Gimana nggak ada? Ini tugasnya Mbak Desta dan tim ini di bawahnya Mas Rendra ya. Nah, itu yang lebih utama. Mungkin juga di diklat ya, untuk bisa memahami lebih dalam mengenai hal ini. Share of voice gitu ya. Kita itu bisa dijual baik jasa maupun produk ya. Goods and services gitu. Marketing communication. Nah, ini dari gurunya marketing dunia. Dari sisi definisi, ya ini proses sosial manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk serta itu ya transfer nilai. Ya. Jadi selalu dibawa di marketing gitu. Nah, mungkin saya ingin kita coba sama-sama elaborate ya, gimana value, benar gak? Bukan bicara tentang berapa yang sudah dioperasi gitu, atau bicara tentang lensa apa yang dipakai, itu
bukan jadi core value sebenarnya. Itu hanya sesuatu yang didistribusikan saja, tapi bukan core value. Jadi marketing berbicara tentang dari produk jasanya justru gitu. Maka yang menjadi hal yang utama gitu ya dari value creation dan jasa apa? Nah, ini saya mau sharing ke teman-teman. Ini kita ambil jangan rumah sakit deh. Kita bicara tentang jasa penerbangan. Menurut saya lebih simpel. Menurut Atna, kalau jasa penerbangan, kita bicara tentang apa sih value yang ingin didapatkan, yang ditransaksikan? Sampai. Transportasi. Pastian waktu dan keamanan. Oh ini korban lion. Pastian waktu. Pak Warno. Kecepatan. Tolong Pak gigi 5 Pak. Panas oh. Keindahan. Iya oke. Silakan. Selamat, oke, selamat. Kenyamanan dok. Apa? Liburan, oke. Hiburan apa liburan dok? Liburan. Nggak delay. Transportasi, oke. Oh lagi Zoom, lagi pakai headset. Kalau dibuka, jawabnya injektor. Iya iya. Oh kalau dia, ya. Oke. Kalau milenial kita sering mungkin scrolling ya tentang isu-isu tentang penerbangan ya teman-teman. Itu sering kita dengar tentang pain-nya penumpang. Harusnya itu bisa itu nggak tuh? Bisa diedit nggak itu nanti? Saya nyebut merek lagi tadi. Iya bisa bip gitu bisa nggak? Bahaya nanti itu. Banyak sekali keluhan tentang ketepatan waktu gitu ya. Ada juga core value yang diangkat oleh penerbangan itu ketepatan waktu dan juga keselamatan. Ya. Kalau teman-teman ingat di tahun 2018 atau 1 tahun sebelumnya ya, itu banyak pesawat yang jatuh. Ada Ethiopian Airways jatuh. Habis itu ada Malaysian Airlines. Kemudian Lions Air jatuh. Ada 3 tuh jatuh. Maka ketika itu yang menjadi core value jasa penerbangan adalah banyak yang takut naik pesawat, terutama naik dan itu kebawa dan saya termasuk korbannya juga, gitu. Korban jatuh ya bukan, tapi korban degradasi value jasa penerbangan terkait dengan keselamatan. Ketika itu saya dan masih jadi supervisor kesehatan. Ya waktu itu bertugas untuk mengkoordinasikan ada 11 LKC di 11 provinsi. Nah 2018 kejadian-kejadian itu berturut-turut terjadi. Jadi jatuh, Boeing ini jatuh 737 MAX tuh. Kalau teman-teman cari 737 MAX Boeing itu jatuh dan pesawat tipenya sama semua. Gitu. Sampai istri saya, ini kita cerita value ya, jadi teman-teman nanti bisa ambil. Tuh, istri itu sampai bilang, karena saya 2018, 7 bulan saya berada di 18. Di Desember 2017 itu ke Bangladesh, habis itu awal tahun 2018.
habis itu ke Sulawesi Tengah, waktu itu ada tsunami, di Palu waktu itu, bolak-balik hampir 7 bulan ke sana. Kemudian juga ke mana lagi, ke Lombok ya, ke Lombok itu juga bolak-balik. Pain itu bukan hanya kita, tapi juga yang pain itu adalah istri, keluarga. Jadi situ sampai bilang, bisa nggak naik Boeing, itu yang pertama, bisa nggak naik Boeing, terus yang kedua, bisa nggak Lion, karena Lion jatuh. Itu. Karena apa? Ya itu value-nya udah nggak nyaman orang naik pesawat. Gitu. Yang jatuhnya Lion, yang kena imbas ya kita juga gitu. Pokoknya jangan Lion, dan kalau bisa jangan Boeing. Gitu. Sampai bela-belain gini itu keluarga itu. Kalau bisa naik apa aja selain Lion dan selain Boeing, nanti selisihnya biar kita yang tambel gitu. Karena keselamatan itu kan utama gitu ya. Mau itu selisihnya sama yang price di atasnya berapa ratus ribu nggak apa-apa. Karena kan ada regulasi di dompet duafa kalau untuk staff, supervisor gitu ya, itu harus yang paling murah ngambilnya tiket pesawatnya. Ya yang paling murah biasanya Lion gitu. Jadi kita bicara value, semuanya yang tadi teman-teman sampaikan ya bisa jadi benar gitu ya. Ada itu yang pertama ya, yang saat itu terjadi value-nya adalah keselamatan. Sebenarnya sampai sekarang industri pesawat itu tetap sebenarnya keselamatan teman-teman. Yang utama ya kalau kita bicara value kan orang maunya selamat. Habis itu kan cepet gitu ya, tepat waktu gitu. Nah, kemudian yang kedua yang terkait dengan jasa penerbangan itu kaitannya dengan trust gitu ya. Ya nanti trust inilah yang terkait dengan ketepatan waktu gitu ya, nggak delay gitu. Nah trust ini tumbuhnya itu kan dari performance si pesawatnya gitu. Makanya sering kalau di media sosial teman-teman itu ada gambaran gini. Kalau dikaitin sama ini juga ya, dikaitkan dengan ketuhanan juga, itu sering naik. Kita itu kalau naik pesawat, kita nggak kenal pilotnya, ya kan? Kita nggak kenal. Tapi kenapa di yang lain kok nggak bisa seyakin itu? Mungkin nggak kita sebenarnya pasien kita itu kenal sama dokternya. Paling kenal nama doang. Ya kan, lihat nih sepak terjangnya udah banyak gitu. Dan ini plotnya. Jadi itu ya teman-teman. Ini saya jadi teringat ada satu cerita yang menarik teman-teman di India. Ada salah satu hotel di India itu yang diserang teroris ya. Ini kita bicara tentang trust ya. Jadi hotelnya itu diserang teroris dan menyandra penghuni hotel, artinya pengunjung. Nanti bisa dicek ya itu kalau nggak salah udah difilmin deh. Di Mumbai apa? Nggak tahu deh, coba. Nggak tahu kalau udah jadi film biasanya suka ada nari-narinya juga. Kematian. Oh? Kematian. Bukan saya yang bilang. Nah, jadi ini kejadian nyata dan terjadi di sana di India itu ya di hotel. Nah, yang unik adalah bagaimana staf di hotel tersebut menyikapi teroris itu ketika ada beberapa pengunjung dari hotel tersebut tuh bisa diselamatkan. Kalau misalnya nih kita di rumah sakit, ada nggak? Kalau mata kan kayaknya ya jarang lah ya. Apa yang mau dicuri gitu ya, alat. Kalau di bahkan sampai ada kodenya. Kodenya apa dok? Ungu apa pink? Hah? Pink ya, kode pink. Itu kode ketika kalau pencurian anak. Kalau kode red
ini apa kebakaran ya. Ini kok pink ya ada pencurian. Nah, sama ini juga kalau itu terjadi ada yang memang sudah respon karena dilatih gitu ya. Sama kayak kita kotret kalau terlaksanakan sesuai tugas, benar nggak Pak? Tapi lebih banyak latihannya, kejadiannya kan nauzubillah jangan sampai terjadi gitu ya. Tapi ketika kejadian itu belum tentu ya. Siapa yang berani jadi leadernya? Gitu. Siapa yang berani ayo gitu. Jangan-jangan semuanya keluar semua. Gitu. Karena takut gitu jadi korban juga. Kenapa kejadian ini diapresiasi? Karena staf yang ada di sana itu memaknai kode-kode itu dalam implementasi di lapangan. Jadi semua staf pengunjung itu dipastikan semuanya yang masih bisa diselamatkan, yang tidak ditawan, kekejar lah gitu ya. Nah, akhirnya si terorisme ini bisa diatasi gitu ya oleh kepolisian Mumbai. Kalau filmnya Bollywood itu kan polisinya ya Pak. Yang terakhir itu jagoannya. Iya. Kalau naik pesawat yang ada TV-nya tuh yang ada TV, movie Indianya kan gitu ya. Kalau polisinya tuh ya bisa banting, bisa slow motionnya gitu kayak jago banget ya. Dan akhirnya bisa diatasi. Tapi yang viral tuh bukan ketika menangkap si penjahatnya. Justru yang viral adalah bagaimana testimonial bagaimana mereka bisa diselamatkan oleh staf-staf hotelnya. Mereka mendahulukan keselamatan pengunjungnya karena itu hotel yang sangat terkenal di sana. Jadi hampir semuanya bisa diselamatkan gitu. Nah, proses heroik inilah yang malah trust-nya malah meningkat, dan kemudian dari hotel ini untuk mengajarkan staf-staf hotel dimanapun, di grup-grup hotel besar, ya kan, Ascott atau apapun itu, untuk mengajarkan bagaimana bisa mengatasikan kode-kode itu. Nah ini teman-teman, kalau itu terjadi di kita belum tentu kita bisa melakukannya kan, gitu. Manajemen dari creating value dan delivering value dan internalisasi value-nya. Jadi internalisasi value itu sangat penting banget gitu. Even dia cuma nggak ada cuma ya. Even dia parkir ataupun staff yang membersihkan ruang operasi gitu ya. Semuanya punya peran yang penting dan merasa bahwa satu orang yang dioperasi itu adalah bagian jasa yang dia berikan, itu adalah bagian dari orang itu bisa melihat gitu. Bisa nggak hal-hal yang seperti itu deliver ke tim kita? Setiap orang yang melihat kembali adalah jasa teman-teman CS, jasa teman-teman security, jasa teman-teman yang menyiapkan obat, jasa teman-teman perawat. Jauh banget gitu. Cara ya kami besar dan tumbuh di hotel ini karena itu tadi pengunjung adalah buat kami adalah hidup kami gitu. Jadi sejauh itu bahkan menganggap bahwa itu hidup mereka, maka mereka melakukan do the best untuk providing special services buat pengunjungnya. Saya nggak tahu apakah teman-teman udah sambil searching di India itu atau enggak. Ada yang searching kah? Iya. Iya, ada ya? Habis ini coba cari, mungkin ada filmnya juga. Ada kan? Ada. Cari nanti kalau ada nyanyi-nyanyinya.
Aktornya lawarin malah. Amitabh Bachchan dong. Apa tuh yang masih hidup ya? Alhamdulillah. By accident. Oke, kita coba lanjutkan teman-teman ya. Nah ini manfaat marketing communication, ada link brand, brand memory gitu ya. Kita sering menyebutnya sebagai apa? Top 100 siapa sih? Apakah di Banten itu kita yakin Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi itu sudah menjadi top of mind? Kalau apapun minumnya teh botol sosro gitu ya. Apakah udah sampai brainwash itu gitu ya? Atau tidak? Drive sales ya. Jadi seharusnya marketing itu bisa sampai closing. Marketing kita itu sudah sampai mendrive orang itu atau customer, pasien memutuskan untuk membeli atau tidak. Dan yang terakhir, stakeholder kita ya, yang pemegang saham gitu ya, apakah value dari rumah sakit ini sudah mendeliver kepentingan mereka. Ya kemarin kita baru ada tamu, sebenarnya kan ada pain ya. Ternyata kita colongan juga belum silaturahim gitu ke Provinsi. ya. Dan apa namanya? Itu beda-beda gitu. Point of view Badan Wakaf Indonesia, point of view Dompet Duafa, point of view Ailing gitu ya. Dari sisinya masing-masing gitu. Yang kita harus provide apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan gitu. Dompet Duafa lebih kemana gitu ya. Kalau kita bicara tadi kemarin tuh tamu kita, ternyata mereka sebenarnya inginnya mereka terpilih menjadi Indonesia terbaik se-Indonesia. Itu Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, padahal sering diceritakan di event-event nasional Badan Wakaf Indonesia. Painnya adalah mereka nggak tahu, padahal mereka ada di sini, ada di Serang, dan Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi ada di Serang. Nah sehingga itu kebutuhan yang tidak dipenuhi gitu ya. Nah shareholder value ini juga harus kita penuhi gitu, karena masing-masing punya kepentingan yang berbeda-beda. Padahal mereka hanya pengen tahu apa sih Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, mungkin siapa yang berperan di sana. Di banner. Banyak kalau nggak salah itu ya. Nah itu urgensi mengkomunikasikan brand, salah satunya dengan media-media baik itu digital maupun yang intangible gitu. Nanti Mbak Lail kalau ada tambahan dari pelatihannya boleh ya, kayak kemarin ya. Ya, berbagi resiko kita. Karena banyak banget materinya ya. Bisa tetap survive gitu, tetap survive. Dan ketika ditimbang biasanya lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Nah, mudaratnya itu bukan untuk kita manfaatkan channeling misal kaitan dengan orang-orang yang punya kedudukan, itu hanya sebatas kalau manfaatnya lebih besar dan tidak ada kaitannya dengan regulasi dan juga keberpihakan pada partisan gitu ya, itu menurut saya tidak ada masalah. Karena apa? Karena sudah menduduki jabatan publik gitu. Wardi dan juga event-event kita gitu ya. Sampai nggak sih dari pesan yang ingin kita sampaikan? Makanya saya kemarin minta ada revisi setelah kemarin kita ketemu sama Bang Muamalat. Pas saya cek, wah ini proposal kita itu menurut saya bukan proposal sponsorship, itu proposal internal. Sponsorship tidak harus melampirkan RAB, karena tidak ada kepentingan dari pemberi sponsor mengetahui RAB kita, gitu. Coba ya, proposal sponsorship kan nggak pernah nampilin RAB-nya. Yang penting Anda mau support berapa. Kecuali dia mau jadi sponsorship tunggal. Kita bisa kasih info, kita butuhnya 500 juta gitu.
Nah ini yang support, bukan untuk bayar hadiah lomba gitu, untuk bayar apa gitu yang dibayar. Nah itu kan komponen yang salah satunya justru bisa mengalihkan value yang kita ingin deliver kepada calon sponsor gitu. Kemudian yang ketiga mengabaikan juga terkait dengan brand dari beberapa kanal ya yang kita miliki dari media sosial gitu. Kalau kita mengabaikan consumer itu sama saya nggak tahu apa strategi yang digunakan oleh Lion ya. Karena setiap kali viral itu kayaknya bisa dibilang hampir nggak ada gitu. Pernyataan maaf terbuka gitu pun jarang gitu. Pada akhirnya masyarakat menjawab sendiri. Jawabannya adalah kalau nggak mau pakai kami juga ya nggak apa-apa kan gitu. Ya kan? Nggak ada solusi lain karena yang terbang ke daerah itu cuma dia. Dan pada akhirnya menyerah dan akhirnya tetap pakai. Gitu. Nah itu feedback berarti kan. Nah ketika itu terjadi maka proses komunikasi ini berhasil teman-teman. Dan like di postingan Dokter Gia itu banyak. Coba kita perhatiin nih. Yang paling banyak ya. Iya. Karena purpose value-nya nyampe. Dari sender sampai receiver nyampe semua. Dan itu yang dirasakan pasien gitu loh. Kalau ke siapapun yang ada di Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi bisa jadi kayak gini nih. Dirasakan ada feel, ada psikologi yang dilibatkan di situ gitu ya. Dan itu terjadi dan bagaimana kalau ternyata jadinya pain buat pasien dan feedback apa yang kan teman-teman. Jadi harus point of view si customer gitu. Jadi kalau bisa ada jawaban-jawaban yang berbeda dan relate dengan apa yang jadi masalah ketika itu. Kan gitu. Bukan normatif yang jawabannya sama gitu kan. Oke, kita lanjutkan lingkungan marketing yang berubah ya. Terkait smartphone ya. Kemudian ada apa namanya? Nah ini teman-teman sebenarnya kalau kita sudah menguasai digital marketing, kita nggak harus bayar ads gitu. Kenapa? Karena banyak sekali dari ads itu justru yang kita tuh menghindari ads. Kalau nonton pas ads kita malah muncul gitu. Nah, jadi transformasi digital itu sudah sebuah keharusan, tapi harus juga dan resilient. Makanya orang akan sangat tertarik kepada konten-konten yang happening daripada konten-konten yang normatif gitu. Ya kenapa Dokter Gia dan Dokter Tirta diangkat sekarang ya, dari mulai cukur rambut sampai dokter di rumah sakit gitu. Itu jadi dan respon mereka juga lucu gitu ya menanggapi itu sehingga masyarakat menjadi lebih aware bahkan menjadi kompetitif apalagi sekarang yang lagi happening teman-teman Aldi's Burger ya Aldi's Burger ini fenomena yang unik ya apa statementnya yang viral oh iya semua burger milik Allah bisa nggak kita bilang semua IOL milik Allah itu konsep marketing yang unik kalau kata Profesor Renat Kasali kita masuk dalam intention marketing perhatian gitu ya kalau nggak salah intention ekonomi gitu jadi dia bilang bahwa sekarang itu pola marketing tidak bisa ditebak gitu
ternyata dia tetap jual karena sudah terlanjur banyak pesanan gitu ya, dan belum bisa menyiapkan. Kita bisa beradaptasi terhadap ekonomi yang sedang terjadi gitu ya. Dan Aldis ini sekarang menunjukkan itu tadi, pola marketing yang bisa booming tanpa harus susah dan bahkan mengeluarkan uang gitu ya. Dan tanpa harus memusingkan kompetitor. Gitu. Luar biasa sih menurut saya itu. Orang mah gimana caranya biar kita lebih baik daripada kompetitor kita. Ya, unik juga tuh kalau kita dorong gitu. Oh, kalau mau gitu ya, misalnya marketing kita ubah kayak gitu ya. Kalau ahlinya kan Bapak ke rumah sakit itu. Nah, bisa kita bantu, kita punya. Mungkin itu akan jadi out of the box ya. Nggak sekedar ngelempar pasien, tapi kita benar-benar provide sampai kita anterin. Jadi game changer buat bisnis rumah sakit. Tapi apakah cocok ya, belum tentu juga gitu. Dan ini generasi shifting, sekarang kita ada di generasi, kita menghadapi, bukan kita berada ya berarti ya. Kita menghadapi generasi ini nih, generasi alpha ya. Nah, Pak Gita itu bilang gini, apapun generasinya, jangan sampai kita di drive dengan kecenderungan dari generasinya. Kenapa? Karena intinya dalam dalam bisnis apapun, competitiveness gitu ya, terus juga leadership, semuanya ilmunya itu gitu.